Sahabat Shalom semua, apa kabarnya saudara-saudara semua? Luar biasa, puji Tuhan, kita sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kita dalam keadaan sehat sempurna. Kita akan mulai ibadah kita. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian yang pertama. Terambil dari Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Haleluya et Adonai kol goyim. Terpujilah Tuhan. Saat ini kita mau memulai untuk ditabiskan ibadah kita oleh Bapak Gembala. Saya undang Bapak Gembala untuk menyalakan menorah. Panggilan sahabat yang terambil dari kitab Yesaya 58 ayat 13 dan 14, demikian firman Bapa Yahweh. Jika karena sabar engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Tuhan Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Tuhan Yahweh, dan Tuhan Yahweh akan membuatmu melintas
di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Tuhan Yahweh telah berfirman. Amin, amin. Kudus, 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 Yahweh, sebab berkasih pada kami. Haleluya. Kadus, 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 Ab Yahweh, sebab berkasih pada kami. Ab Yahweh Ataweli, Elohe, Elohim, Adonai, Adonim. Ab Yahweh hadir wahul dalam fai. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Hamba-hambamu, umatmu jemaat Geber, haleluya. Datang memenuhi undanganmu, panggilan sahabatmu ya Bapa. Kami berdiri di hadapanmu ya Bapa. Setelah 6 hari kerja kami melakukan segala aktivitas kami. Banyak hal yang kami rancang, kami pandang, kami ucapkan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami yang tidak berkenan kepada Bapa. Dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepadamu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Perkataan dusta, bohong, perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan sesama. Kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh, hamba datang kepadamu, memohon belas kasihan-Mu Bapa, memohon ampunan-Mu Bapa. Kuduskan kami dengan dabar-Mu, dengan darah anak domba Paskah, darah Yesus Hamasya. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran Kamu dan kemuliaan-Mu. Baru ngadavi Yahweh lain milik kaulam, hasil kisah bimiswatab Upadam Yesus Hamasya. Gadelula Yahweh ti unirome mas moyedasamin. Abarakat Yahweh bikolitami tehilati bebiamin. Esrimim Yahweh wazei samaim fi aratsamin. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Bertabiskan ibadah demi nama Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Bisem Yeshua Hamasya Adon Verokodes. Haleluya.
Amin. Silakan duduk senang kasih. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, memulai penyembahan kita, saya sedikit bercerita. Jadi saudara, waktu liburan anak sekolah beberapa minggu yang lalu, kami sekeluarga sama abang-abang kakak kami pergi ke Jawa gitu ya, sama keluarga Bapak Daulat, Bapak Robert, dan abang saya Bang Mesak, Pak Obi. Dan itu saat itu liburan sekolah. Kami rencana memang di gunung naikkan doa kepada Tuhan gitu ya. Tapi ada satu cerita yang saya ambil hikmahnya ya. Dan saya mau bagikan ke saudara semua bahwa waktu kita naik pertama kali ke Gunung Telomoyo. Jadi perjalanan kami itu ke Gunung Telomoyo, habis itu ke Gunung Bromo. Habis itu kalau saya lanjut ke Gunung Prau, yaitu di Dieng gitu ya. Nah, waktu pertama kali naik ke Gunung Telomoyo, jadi di sana memang kami berdoa, menaikkan doa kepada Tuhan. Nah, sebelum itu di proses naik itu memang suami saya sendirian naik sepeda, saudara. Jadi dia dari Salatiga, dari Kopeng maksud saya, dari Kopeng naik ke Gunung Telomoyo itu dia naik sepeda sendirian. Sedangkan kami naik jeep gitu ya, semuanya naik jeep. Waktu itu saya khawatir banget, cemas banget nih, baik gak ya dia gitu, kuat gak ya dia naik gunung, naik sepeda gitu. Kan tinggi banget ya, kalau gak salah sekitar 1800an mdpl gitu ya. Dia naik sepeda, dia naik. Lalu sampailah dia di puncak. Aku tanya sama dia, "Pih, kuat, gak capek?" Wah, keren banget. Dia cuma bilang, "Keren banget." Hah, keren apanya? Ya keren lah ini gunung. Keren banget. Aku naik, yang hanya aku pikirkan adalah, wow, ajaib banget Tuhan. Dia cuma bilang begitu, saudara. Jadi dia nggak mengeluh, dia capek, dia capek, lelah, enggak. Dia cuma bilang, ajaib banget Tuhan. Aku cuma ngerasain udara yang begitu sejuk, embun, kabut. Dia bilang, gunung indah banget pemandangannya, dia bilang gitu. Cepet pulih, jadi dia capek, dia berhenti bentar, pulih gitu. Cepet recovery-nya gitu, cepet semangat lagi, cepet recovery-nya lagi gitu. Karena memang udaranya tuh bagus banget, embun gitu ya, udaranya berkabut gitu. Jadi pas di atas dia nggak minta apa-apa, dia nggak minta buat kerjaannya jadi karyawan yang lebih bagus lagi, karyawan tetap gitu ya, dengan benefit yang bagus, nggak gitulah gitu ya. Aku tahu kami memang lagi bergumul untuk pekerjaan dia lebih bagus gitu ya, biar dapat lebih bagus lagi gitu ya. Tapi dia nggak minta itu, dia cuma berdoa dari menaikkan mazmur gitu ya, menaikkan mazmur kepada Tuhan. Memang dia bilang sama aku, "Nih, indah banget. Kamu tahu nggak penciptaan Tuhan? Ketika di kitab Kejadian dibilang penciptaan langit dan bumi, itu adalah mujizat terbesar buat manusia." Dan itu terngiang-ngiang sampai kami itu naik ke Bromo, naik ke Dieng gitu ya. Itu terngiang-ngiang bahwa apa yang Tuhan sediakan buat manusia begitu ajaib. Jadi buat saya gini, oh iya ya, jadi bergejolak dalam hati saya tuh gini, apalagi sih yang kamu minta gitu, apalagi yang kurang gitu loh, apalagi yang kurang buatmu. Coba lihat, saya ke Dieng gitu ya, itu kami di atas awan, jadi itu kabutnya jalan gunung-gunungnya bagus banget gitu ya, dingin gitu ya. Saya bilang iyalah, seringkali gak sadar bahwa yang Tuhan ciptakan dari awal penciptaan sampai terciptanya manusia, bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu ya semua buat manusia gitu loh. Langit, bumi, terang, gelap, malam hari, pagi hari, tumbuhan, binatang yang lucu-lucu gitu ya, gunung-gunung yang indah,
bumi yang penuh dengan keindahannya gitu ya. Tuhan ingatin saya waktu naik di Bromo, anak saya bilang, "Kokoh, puji Tuhan yuk, coba naikkan pujian Bless the Lord." Nyanyilah si Gideon sama Nahami di atas gunung itu, Bless the Lord. Bayangin saudara, itu kami jam 3 pagi naik ke Gunung Bromo. Di situ Kak Yuli dari bawah udah hampir tidak sanggup, tetapi akhirnya Tuhan menguatkan dia sampai akhirnya kita naik ke atas Gunung Bromo, ke atas gunung, dan bisa melihat matahari gitu ya, matahari bersinar gitu. Dari situ di Gunung Bromo anak saya juga menyanyikan lagu itu saudara, rasanya wah, terpujilah Tuhan. Nggak ada saya satupun kalimat Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami ini, Tuhan berikan kami itu, nggak ada. Jadi saat itu saya cuma bilang terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Dan di telinga saya cuma ada di telinga saya berdengung pujian, How great thou art, how great thou art, gitu. Jadi sepanjang perjalanan kami waktu tidak kebetulan saya menyetir dari Bromo ke Malang, itu perjalanan yang berkelok-kelok, naik turun, wah nggak ada penjaga, itu saya yang nyetir. Tapi Tuhan selalu saya tuh selalu mengalunkan lagu, wah how great thou art, then sings my soul. Saya menyanyi buat Tuhan, bahwa Tuhan saya ajaib, Tuhan saya menakjubkan, bahwa kalau orang lain di luar sana bilang, nikmat mana lagi yang kau dustai? Iya gak saudara? Gak ada lagi yang bisa kita dustai, karena tidak ada yang tidak Tuhan berikan, semua Tuhan berikan buat manusia gitu. Segala keindahannya, segala kebaikannya, kebajikannya, melalui yang ada, yang apa yang kita nikmati saat ini, kita bahkan bisa bernafas, itu semua mujizat buat kita. Jadi buat saya, wah ajaib Tuhan. Nah, saya mau bagikan di sini, ini kenapa saya mau menyanyikan lagu ini, Dancing My Soul, My Savior God, di karena Bapak Yahweh penyelamat kita, Dia yang menciptakan mujizat yang besar buat kita. Bahkan diciptakannya bumi buat kita, diciptakannya gunung-gunung yang begitu indah saudara. Saya tuh emang suka ya ngelihat pemandangan laut, gunung. Jadi gak usah itu, ngelihat Sandy aja yang begitu lucu. Saya suka, baru kata Adonai, diberkatilah dikau Tuhan yang menciptakan anak ini. Sandy tahu kan saudara, yang anjing saya yang dia di rumah. Diberkatilah engkau Tuhan yang menciptakan anjing yang lucu ini, sehingga dia lucu banget, aku gemes banget, aku sayang sama dia baik, dia pintar gitu. Jadi saya suka memberkati Tuhan dengan apa yang Tuhan kasih ke kita gitu. Jadi jangan lupa saudara bahwa mujizat Tuhan selalu nyata. Dia bukannya tidak pernah, kadang ada lagu yang sepertinya belum melihat, sepertinya belum merasakan. Bukannya kita nggak melihat, kita nggak merasakan, kita lihat, kita rasakan, tapi kadang kita tidak menyadari. Saya terutama, kadang saya tidak menyadari bahwa cukup sebenarnya gitu. Begitu indah Tuhan itu, banyak hal yang Tuhan kasih kok ke kita. Tinggal kalau mau jadi kaya, gampang banget kok Tuhan bikin kita jadi orang kaya, kan gitu. Tapi ke Tuhan maunya kita kayak gini, saya misalnya jadi Dian, jadi ibu rumah tangga, misalnya nggak usah kerja dulu, ngurus anak, ya udah kerjain aja visi yang Tuhan kasih gitu maksud saya. Jadi itu yang Tuhan taruh di saya, bahwa Tuhan kasih kamu itu, visimu itu ya sudah, misimu itu ya sudah, ceritakan keajaiban Tuhan buat orang lain, buat jadi berkat buat orang gitu. Jadi nggak perlu menuntut banyak-banyak, Tuhan gampang kok kasih kamu apa kamu mau apa, Tuhan gampang. Gunung Bromo saudara, bagus banget, indah. Saya udah 2 kali ke sana, waktu itu sama papa ya, ke sana pernah, dan kedua kalinya tetap amazed gitu. Saya bilang indah banget ya, padahal udah pernah, cuma tetap kagum gitu sama kemurahan Tuhan. Wah, tetap kagum bahwa ajaib Tuhan. Dia seniman yang sangat dahsyat. Dia seniman yang sangat luar biasa saudara. Itu yang saya mau bagikan ke saudara, semoga memberkati saudara. Haleluya. Kita mau masuk penyembahan. Kita mau angkat pujian. Oh Lord my God, when I in awesome wonder, then sings my soul. Oh Lord my God,
the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the words thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How
Savior come to thee. How great thou art, how great thou art. Dengar Tuhan kami bernyanyi, dengarlah jemaat-Mu menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kau mendengar seruan kami Bapa, Kau mendengar kami memuja-Mu Bapa. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Kau yang layak, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great how great thou art, how great how great thou art. Beri kemuliaan bagi Bapa Yahweh, Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima sembah, yang layak terima lututmu untuk menyembah, yang layak terima syukurmu. Kami naikkan syukur padamu Bapa, kami naikkan pujian kami hanya padamu Bapa. Kau yang layak Tuhan, Kau indah, Kau mengasihi kami Tuhan, Kau sayang sama kami. Kami bersyukur padamu, kami berterima kasih padamu, kami berterima kasih padamu. Tiada sepertimu, pujilah Dia segala suku bangsa. Pujilah Bapa Yahweh, hai keluarga-keluarga GPR, haleluya.
hidupku. Benar Tuhan, ajaib Engkau, hebat Engkau dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau terus menaik-naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Supaya tempat ini layak untuk Kau hadir. Supaya untuk tempat ini layak untuk Kau singgahi, untuk Kau tinggal. Supaya kami boleh mendengar apa isi hatimu, apa visimu dalam hidup kami. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami siap memuji Tuhan dan mendeklarasikan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, balas kesalahan bapa pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan duduk saudara. Saya persilakan untuk maju ke depan untuk para ahli. Pembacaan Halel dari Mazmur 50 ayat 16 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. 6
Namun kepada orang fasik Elohim berkata, apa urusanmu memberitakan ketetapanku, sehingga engkau menaruh perjanjianku ke dalam mulutmu? Sebab engkau membenci pengajaran dan membuang perkataanku di belakangmu. Apabila engkau melihat pencuri dan engkau menyetujuinya bersama para pezina, itu adalah bagianmu. Engkau membiarkan mulutmu bicara hal jahat, sedangkan lidahmu menyusun tipu daya. Engkau duduk berbicara melawan saudaramu, engkau menfitnah anak ibumu sendiri. Hal ini telah engkau lakukan dan aku berdiam diri. Engkau mengira bahwa aku benar-benar akan menjadi seperti dirimu. Aku akan mencela engkau dan berbaris di depan matamu. Sekarang pikirkanlah ini, engkau yang melupakan Elohim, supaya aku tidak mencabik-cabik dan tidak menyerahkan seorang pun. Siapa yang mengorbankan persembahan syukur, ia memuliakan aku, dan dia yang mempersiapkan jalan, aku akan membuat ia melihat keselamatan dari Elohim. Amin. Pembacaan Torah diambil dari kitab Bilangan 22 ayat 2-20. Beginilah firman Tuhan. Balak memanggil Bileam. Dan Balak anak Zippor melihat semua yang orang Israel perbuat kepada orang-orang Amori. Dan orang Moab takut di hadapan bangsa itu karena mereka banyak. Maka orang Moab menjadi tertekan di hadapan Bani Israel. Dan berkatalah orang Moab kepada tua-tua Midian, sekarang jemaat ini melahap habis semua yang ada di sekeliling kita, seperti seekor lembu yang melahap habis rumput di padang. Dan Balak anak Zippor ialah raja Moab pada saat itu. Dan raja ini mengirimkan utusan kepada Bileam, anak Beor di Petor, yang ada di tepi sungai, negeri Bani bangsa, untuk memanggil ia kepadanya dengan mengatakan, lihatlah, suatu bangsa telah keluar dari Mesir. Lihatlah, bangsa ini telah menutupi permukaan bumi, dan dia tinggal di hadapanku. Dan sekarang aku mohon, datanglah, kutuklah bangsa itu bagiku, karena dia lebih kuat daripada aku. Mungkin aku dapat mengalahkannya dan menghalaunya keluar dari negeriku. Karena aku mengetahui siapa yang engkau berkati akan diberkati, dan siapa yang engkau kutuk akan terkutuk. Dan tua-tua Moab serta tua-tua Midian pergi dan upah ramalan di tangan mereka. Dan mereka datang kepada Bileam dan mengatakan kepadanya kata-kata Balak. Dan berkatalah dia kepada mereka, tinggallah di sini pada malam ini, dan aku akan membawa kembali perkataan seperti yang Bapa Yahweh katakan kepadaku. Dan para pemuka Moab tinggal dengan Bileam. Dan Elohim datang kepada Bileam dan berkata, siapakah orang-orang bersamamu ini? Dan Bileam berkata kepada Elohim, Balak anak Zippor, raja Moab mengirim utusan kepadaku. Lihatlah, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan mereka menutupi permukaan bumi. Datanglah sekarang, serapahlah mereka bagiku, semoga aku mampu untuk berperang dengan mereka dan menghalau mereka. Dan berfirmanlah Elohim kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama mereka, dan janganlah engkau mengutuk bangsa itu, karena mereka diberkati. Bangunlah Bileam pada pagi hari dan berkata kepada pemuka-pemuka Balak,
Pergilah ke negerimu, karena Bapa Yahwe menolak mengizinkan aku untuk pergi bersamamu. Dan bangkitlah para pemuka Moab dan pergi kepada Balak dan berkata, Beliau menolak untuk datang bersama kami. Dan Balak menambah lagi dengan mengirim pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat daripada mereka. Dan mereka datang kepada Bileam dan berkata kepadanya, Beginilah Balak anak Zippor mengatakan, Aku mohon, janganlah engkau membiarkan apapun menghalangi engkau datang padaku, karena aku akan memberikan upah yang sangat besar, dan semua yang engkau katakan kepadaku akan aku lakukan. Karena itu datanglah, serapahlah bangsa itu bagiku. Dan Bileam menjawab dan berkata kepada pelayan-pelayan Balak, Walaupun Balak memberikan kepada aku rumahnya penuh emas dan perak, aku tidak mampu untuk melanggar perintah Bapa Yahwe Elohimku untuk melakukan yang kecil atau yang besar. Namun sekarang aku mohon tinggallah kamu juga di sini malam ini, dan biarlah aku mengetahui apa yang akan dilakukan Bapa Yahwe lagi dengan berfirman kepadaku. Dan datanglah Elohim kepada Bileam malam itu dan berkata kepadanya, Jika orang-orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka, dan hanya kata-kata yang aku katakan kepadamu yang harus engkau lakukan. Amin. Pembacaan Haftarah terambil dari Mika 5 ayat 6-15, demikian firman Tuhan. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Bapa Yahwe, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia akan membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Bapa Yahwe, Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan menyelenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan aku akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Amin. Pembacaan Brit Kadasa diambil dari Roma 11 ayat 25 sampai dengan 32, demikian firman Tuhan. Kemurahan Elohim untuk semua orang. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, sama seperti yang telah tertulis, Dia yang membebaskan akan datang dari Zion, dan Dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Memang menurut Injil mereka seteru oleh karena kamu, tetapi menurut pilihan mereka terkasih oleh karena leluhur. Sebab kasih karunia dan panggilan Elohim itu tak tersesali. Sebab sama seperti kamu pun dahulu tidak taat kepada Elohim, tetapi sekarang kamu telah dirahmati melalui ketidaktaatan mereka.
Demikian pula mereka sekarang tidak taat, supaya melalui kemurahan-Mu mereka sendiri pun diberi kemurahan. Sebab Elohim telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Dia dapat merahmati semua orang. Amin. Kados, kados, kados Yahweh sebab melakukan eskevudu. Terberkatilah Engkau Bapa Kudus, kuduslah Engkau Bapa yang Maha Mulia, melalui para ahli yang mengasihi Engkau, yang memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Kami diberkati melalui dabar-Mu yang sempurna. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasihi, orang yang mengasihinya. Berkati dan selamatkanlah dimanapun mereka berada. Izinkanlah hamba-hamba-Mu Tuhan melihat pertolongan yang ajaib, biar para serapi malaikat menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa, terberkatilah Engkau. Bismillah Yeshua Masih Adon Werakodes hamba memohon padamu Bapa. Haleluya. Amin. Siap menaikkan puji-pujian bagi Bapa Yahweh. Amin. Kita pujian yang terambil dari Mazmur 46, Elohim lanu maha Zebaos. Tuhan bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri, anak-anak sekolah Sabat mengambil banner. Kita mau beri yang terbaik, memuji Tuhan. Masih mau muji Tuhan? Wow, luar biasa. Coba pada kayak Alfa semua jawabnya mau gitu ya. Iya. Haleluya. Kita mau memuji-muji nama Tuhan. La dengan firman-Nya yang ajaib.
diagungkan nama. Sama-sama bernyanyi, sama-sama bernyanyi, haleluya. Puji Yahweh tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan hanya Yahweh lah yang layak untuk dipuji. Hanya Yahweh, hanya Bapa Yahweh, hanya Yahweh lah yang layak. Hanya Yahweh, hanya Yahweh lah yang layak untuk dipuji. Haleluya. Haleluya. Semesta alam bernyanyi, amin. Gunung-gunung, hewan, tumbuhan semua bisa bernyanyi buat Tuhan. Apalagi kita anak-anak Bapa Yahweh. Haleluya. Kita masih mau mengangkat pujian. Na 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 na. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan.
setianya tidak pernah berubah sedikit pun. Amin. Amin. Saya undang saudara untuk duduk, anak-anak bisa bersujud. Sebelum doa berkat untuk anak-anak, kita mengangkat pujian Borua Eloha. Duduk yang rapi ya. Semua menyanyikan pujian bagi Tuhan. Semua berdoa. Borua Eloha. Borua Eloha. Umale nafsi. Hadre totanu keladi. Rabehanu hafetsi. Ananu masmini mota lavo. Borua Eloha. Borua Eloha. Umale nafsi. Hadre kotanu keladi. Rabehanu hafetsi. Ananu masmini mota lavo. Baruch haba. Saya undang untuk Bapak Gembala maju ke depan. Borua Eloha. Bapa, Engkau melihat Tuhan, orang tua yang membawakan anak-anaknya di hadapan-Mu di bait-Mu ya Tuhan. Orang tua yang mengasihi Engkau, yang bersandar bergantung kepada-Mu, membawa anak-anak yang Engkau titipkan kepada mereka ya Bapa. Sebab mereka adalah milik-Mu ya Tuhan. Mereka akan menjadi generasi yang akan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Bapa, berkenanlah Kau Tuhan menjamah anak-anak ini Tuhan. Anak-anak yang Kau sayangi ya Bapa. Bapa Yahweh, berteraikanlah nama-Mu yang kudus pada dahi kami, pada dahi keturunan kami, anak cucu cicit kami. Sebab nama-Mu adalah nama yang maha kudus, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama yang menciptakan langit bumi laut dan segala isinya.
Bapa Yahweh yang maha mulia, kami serahkan Tuhan anak-anak dalam tangan Tuhan. Hamba akan lakukan perintah, biarlah Bapa sendiri akan menjamah mereka. Berkatilah anak-anak ini ya Bapa Yahweh yang mulia. Terima kasih Bapa, hamba akan lakukan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan buat jamaah atas anak sekolah Sahabat. Bapak, anak-anak ini akan menjadi generasi penerus, generasi pemenang, generasi yang akan menyukakan hatimu. Bapak Yahweh, Indonesia penuh kemuliaan-Mu melalui masa mereka Tuhan kelak. Bapak dipermuliakan di tengah bangsa ini. Bapak alirkan berkat melalui kedua orang tua mereka, melalui orang-orang lain yang Kau tentukan untuk memberkati anak-anak ini Bapak. Tuhan, hamba berdoa biar serapi malaikat-Mu menjaga melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kebinasaan, tidak ada hal yang tidak baik menimpa mereka, sebab mereka adalah biji mata Tuhan. Bapa, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau, terberkatilah Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Bisem Yesus Muhammad Syah Adon Wero Kudus. Hamba berdoa dan memohon pada Bapa yang Maha Mulia. Haleluya. Amin.